Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi Senin 28 Oktober 2024. Saudara, renungan hari ini saya beri judul Kerajaan Iblis bisa bertahan selama ini karena mereka bersatu. Pembacaan saya ambil dari Matius pasal 12 ayat 25 hingga 26. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan?" Amin. Mari kita berdoa sejenak untuk meminta pertolongan dari Allah kita. Bapa surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, di minggu yang baru ini Engkau karuniakan kepada kami. Dan kalau hari ini kami punya kesempatan untuk mendengar renungan harian, kami percaya itu adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah waktu beberapa menit ini bisa kami pakai untuk merenungkan firman-Mu, apa yang Kau titipkan kepada hamba-Mu untuk disampaikan kepada umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Saudara, kalimat ini Tuhan Yesus ucapkan sebagai balasan atas tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus itu mengusir seseorang yang kerasukan setan, mengusir roh jahat yang merasukinya dengan kuasa dari penghulu setan atau Beelzebul. Mari kita kesampingkan sejenak soal argumentasi Tuhan Yesus membantah tuduhan orang Yahudi. Tapi kita melihat di sini Tuhan Yesus memang menyampaikan sesuatu yang bisa membuat kita orang Kristen itu seharusnya malu. Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa. Setiap kota atau rumah tangga yang terpecah tidak dapat bertahan. Jadi Tuhan Yesus membangun argumentasi, saya tidak mungkin berasal dari iblis. Karena kerajaan apapun, kalau terpecah, kalau internalnya itu saling menyerang, saling berusaha untuk mengalahkan, maka kerajaan itu tidak akan bertahan. Ini adalah sesuatu yang sangat simpel. Kalau kerajaan itu di dalamnya ada pertengkaran satu sama lain, raja melawan pangeran, ibu suri melawan permaisuri, pangeran yang satu melawan pangeran yang lain, jenderal yang satu melawan jenderal yang lain, maka kerajaan itu pasti tidak akan kokoh. Suatu hari akan runtuh. Demikian juga dengan kota. Kota itu kalau diserang, kalau penduduk di dalamnya tidak kompak, tidak bersatu, para penjaganya tidak sehati, pasti tidak akan bertahan diserbu oleh musuh. Rumah tangga, yaitu keluarga. Jadi Tuhan Yesus memakai argumentasi dari yang paling kompleks kerajaan sampai yang paling kecil, yaitu keluarga, rumah tangga. Kalau sebuah keluarga tidak kompak, saling menyerang, saling mencari kepentingan diri masing-masing, keluarga itu pasti tidak akan bertahan, akan berantakan. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, demikian jugalah kalau iblis mengusir iblis, ia akan terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Saudara, kalau kita balik perkataan Tuhan Yesus ini, dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin mengkonfirmasi kepada kita bahwa kerajaan iblis itu bisa bertahan selama ini melawan Allah karena mereka kompak, karena mereka tidak terpecah, mereka tidak saling menyerang secara internal. Itulah kunci, tanda petik, keberhasilan kerajaan iblis untuk bisa tetap bertahan, bahkan sampai hari ini. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang mencengangkan. Iblis, bapak segala penipu. Dan kita tahu pasti roh-roh jahat pengikutnya juga adalah roh-roh yang jahat. Sumber kebohongan, penipuan, keserakahan, keegoisan, ingin menang sendiri melawan Allah, perpecahan dari kelompok Allah, dari pengikut Allah, malaikat-malaikat yang memberontak melawan Allah. Tetapi pada saat mereka melawan Allah, iblis dan malaikat-malaikatnya, setan-setan, bisa mengesampingkan ego masing-masing. Kompak melawan Allah, kompak untuk berusaha menyesatkan manusia, menjauhkan sebanyak mungkin
manusia dari Allah, supaya manusia ikut binasa, dibinasakan Allah di dalam api neraka. Saudara, para iblis ini, para setan ini ternyata bisa bersatu dalam visi yang mulia menurut standar mereka. Dan inilah kunci rahasia mereka, kerajaannya tetap bertahan sampai sekarang. Entah sudah berapa ribu-ribu tahun. Memang itu salah satunya karena Allah izinkan. Kalau Allah ingin menghapus, dan Allah pasti suatu hari akan menghapuskan kerajaan kegelapan itu, tentu saja Allah bisa. Tentu saja. Tetapi kerajaan iblis itu bisa bertahan juga karena faktor mereka itu bisa bersatu. Saudara, membaca ini, hati saya itu merasa sedih, merasa miris. Terlalu sering bagi saya untuk menjadi saksi langsung atau mendengar kisah orang Kristen yang tidak bisa berdamai dengan orang Kristen lainnya karena berbeda pendapat, bahkan dalam hal pelayanan di dalam gereja, dan akhirnya terpecah-pecah, berpisah, tidak lagi melayani bersama, tidak lagi saling tegur sapa dengan kasih mesra seperti sebelumnya. Seolah-olah, saudara, bagi mereka ini, visi dari Tuhan Yesus, kerinduan dari Allah Bapa, bahkan syarat untuk menerima pengampunan dosa adalah mengampuni sesama. Seolah semuanya itu tidak cukup untuk membuat setiap orang Kristen itu mau merendahkan diri, menyingkirkan ego, mengesampingkan pendapatnya, dan mau mendahulukan kepentingan orang lain, sehingga bisa tetap bersatu. Ironis memang, saudara, sebab Tuhan Yesus sendiri pernah berkata tentang siapakah orang yang benar-benar dia anggap sebagai umatnya. Yohanes 17 ayat 23 misalnya, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka, yaitu jemaat, sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini hanya salah satu contoh kerinduan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sangat jelas dalam mendefinisikan. Dia kategorikan seperti apa orang-orang yang masih membenci saudaranya. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, yaitu orang Kristen, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Saudara, renungan hari ini memang tidak panjang, tapi saya rasa butuh perenungan yang panjang dari masing-masing kita untuk menintrospeksi diri kita. Mengapa orang Kristen begitu sukar bahkan untuk meniru kerajaan iblis saja yang bisa bertahan sampai hari ini karena mereka tidak terpecah-pecah. Saudara, izinkan saya mengutip beberapa perkataan Tuhan Yesus untuk kita renungkan. Saya tidak akan menerangkan maknanya, tapi kita dengar dan kita renungkan. Dan setelah itu saya tutup dalam doa. Matius 25 ayat 40 hingga 46. Raja itu akan menjawab mereka, yaitu Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Lukas 13 ayat 23 dan 24.
Dan seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Saudara, setiap deskripsi Tuhan Yesus tentang orang-orang yang sudah begitu dekat dengan keselamatan, tetapi tidak berhasil masuk, patut kita pikir masak-masak dalam hidup kita sepanjang umur hidup kita. Saudara, kita patut memikirkan apakah perselisihan, apakah beda pendapat, apakah dosa sesama kita kepada kita patut untuk membuat kita terjegal sehingga kita tidak bisa masuk karena kita tidak bisa berdamai dengan orang itu. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak lebih buruk daripada iblis. Karena kami tidak bisa bersatu, menyatukan hati kami dengan sesama kami yang percaya kepada Engkau. Sehingga kami tidak bisa kompak untuk melayani Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, ampunilah kami kalau di antara kami ada yang menyimpan dendam terhadap sesama kami. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat untuk tidak hanya mengampuni, tetapi juga untuk bagaimana bersikap kepada orang-orang yang melukai hati dan perasaan ataupun harga diri kami. Dan kiranya kami bisa kembali bersatu dengan saudara-saudari kami itu demi kemuliaan nama Tuhan, seperti yang Kau rindukan terjadi bagi anggota tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya, Tuhan Yesus memberkati.